31. Iya. Ya, sambil menunggu yang lainnya, kita mulai saja ya, sambil mengingat waktunya sudah agak berlalu. Karena mungkin ada beberapa teman kalian yang datang ke sekolah untuk mengikuti kegiatan yang belum mereka kerjakan. Ibu Anissa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Baik-baik ya hari ini ya? Iya, baik, cerah, kemudian seger-seger semuanya ya, aura-auranya itu terpancar. Di pertemuan ini kita akan membahas tentang ibadah puasa membentuk pribadi yang bertakwa. Kalau di buku kalian itu di halaman 194, apalagi kita sebentar lagi itu akan menjelang puasa Ramadan. Kalau sebelumnya Bu Anissa akan bercerita dulu ya. Kan misalnya ada mitos tuh kalau misalnya sudah bulan Sya'ban tidak boleh untuk berpuasa. Nah, itu tidak ada seperti itu. Karena apa? Kalau misalnya kalian ada yang masih hutang puasa tahun lalu, silahkan. Kalian itu diwajibkan ya untuk menyar utang, naik utang ya dibayar. Orang mungkin utang orang dibayar. Nah, jadinya silahkan untuk berpuasa segera karena tidak ada 1 bulan lagi kita akan menjumpai puasa Ramadan. Puasa Ramadan itu puasa yang wajib kita lakukan ya, wajib kita laksanakan. Tidak ada alasan untuk kita tidak melaksanakannya, kecuali ada hal-hal yang benar-benar darurat atau mendatangkan banyak madarat untuk diri kita maupun orang lain. Iya, Ustaz.
Maaf Bu, tidak ada suaranya. Ya udah. Bisa mendengar suaranya Bu Anissa lagi? Sudah bisa. Ya. Kemudian ini ya tadi Bu Anissa terangkan kembali ketentuan ibadah puasa. Nah, ketentuannya di sini nanti kita akan belajar hal-hal yang dilakukan dalam puasa itu apa saja, syaratnya seperti apa, rukunnya seperti apa, hal yang membatalkan itu apa saja, kemudian hal yang boleh dilakukan itu apa saja, hal yang tidak boleh dilakukan itu apa saja. Kemudian juga apabila kita mengalami kendala, kita boleh nggak tidak melakukan puasa? Itu boleh-boleh saja, tapi nanti kita harus bagaimana? Nah, itu nanti kita terangkan. Di sini puasa itu dibagi menjadi dua macam. Ada puasa wajib dan juga ada puasa sunnah. Mungkin yang sering kita dengar puasa wajib adalah puasa Ramadan, tapi tidak hanya puasa Ramadan, ada puasa qadha, ada puasa nazar, ada puasa kifarah. Sedikit ulasan aja ya, puasa qadha itu adalah puasa yang kita lakukan sebagai pengganti. Kemudian puasa nazar adalah puasa yang dilakukan ketika kita sudah berjanji dan janji itu terkabul niat kita. Kemudian ada puasa kifarat, puasa yang dilakukan apabila kita melanggar suatu aturan. Aturan yang bagaimana? Nah, nanti kita akan terangkan dalam bab puasa kifarat. Kemudian ada puasa sunnah. Di sini kita akan membahas 3 saja, padahal sebenarnya banyak sekali. Ada puasa Syawal, ada puasa Arafah, ada puasa Senin, Kamis. Ada hari-hari yang diharamkan untuk berpuasa, nanti juga kita akan membahasnya. Dari kita berpuasa itu akan menjadikan pribadi kita menjadi pribadi yang bertakwa. Karena apa? Karena dengan puasa kita bisa melatih kesabaran kita, kita bisa melatih perilaku kita, kita bisa melatih emosi kita bisa melatih kejujuran kita. Nah, itu ketika kita dalam berpuasa. Kita juga bisa apa? Kita juga bisa melatih tanggung jawab, kita bisa melatih saling mengasihi kepada orang lain. Itu apabila kita puasa. Next. Okay. Puasa merupakan rukun Islam yang keempat. Nek rukun berarti apa? Wajib ya? Iya, wajib, berarti harus dilakukan. Kemudian puasa berasal dari kata saumu yang artinya menahan diri dari segala sesuatu. Nah, dari segala sesuatu itu seperti apa contohnya? Seperti makan dan minum, kemudian hawa nafsu sing biasane pengen gosipi wong dadi tawis lan yang orang gosipi wong kok malah eman-eman puasane. Kemudian menahan diri dari berbicara yang tidak bermanfaat. Seperti tadi ya, mengunjung orang lain, mencari kesalahan orang lain, kemudian dersulon, nesu-nesu, gila, dan sebagainya. Kemudian sedangkan arti puasa menurut istilah adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkannya. Mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari dengan niat dan beberapa syarat tertentu. Jadi kita itu menahan diri itu dari mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Kita caranya puasa bagaimana ya? Kita harus niat terlebih dahulu. Next. Ya, dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 187 artinya, makan dan minumlah hingga jelas bagimu perbedaan antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Jadi itu adalah ketentuan waktunya yang dimaksud di situ ya. Ketentuan waktunya ketika kita berpuasa. Jadi kita berpuasa itu sebelum fajar kita itu melakukan sahur terlebih dahulu. Sahur itu diperhatikan lagi, mungkin ada beberapa yang beranggapan lanya ora sahur jadinya ora puasa, sahur itu wajib. Nah, itu tidak seperti itu. Sahur adalah sunnah, paham ya? Sunnah berarti kalau misalnya tidak sahur boleh nggak tidak puasa? Boleh. Tetapi lebih utamanya kalian melakukan sahur terlebih dahulu, apalagi ketika bulan Ramadan. Kalian
bangun terlebih dahulu, kemudian kalian sahur dan kalian bisa sempatkan dengan sholat malam, walaupun hanya 2 rakaat saja. Kan eman-eman ya, udah bangun, masa mau buat makan. Kalian sempatkan buat sholat malam terlebih dahulu atau sholat malam setelahnya. Itu akan lebih baik. Orang-orang. Ya, dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183 itu adalah hukum di mana kita itu harus melakukan puasa ya, wahai orang-orang yang beriman. Kita beriman apa enggak? Beriman ya? Ya, beriman. Diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi tujuannya itu jelas bahwa puasa itu diwajibkan bagi orang-orang yang beriman. Nek wong ora beriman berarti ora puasa, ora apa-apa. Tapi nek misalnya kita orang beriman, berarti kita itu wajib puasa. Kemudian dengan tujuan agar menjadi orang yang bertakwa, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita semua itu sudah balik, sudah wajib bagi kita untuk melakukan puasa. Nah, ya, kita lanjutkan ya. Kita melanjutkan ke macam-macam puasa. Ada 2 macam. Yang pertama, puasa wajib adalah puasa yang harus dilaksanakan oleh setiap umat Islam yang sudah balik. Dan apabila ditinggalkan akan mendapatkan dosa. Adapun macam-macam puasa wajib ada 4. Yang pertama, ada puasa Ramadan. Yang kedua, ada puasa qadha. Yang ketiga, ada puasa kifarat. Dan yang keempat, ada puasa nadar. Jadi 4 puasa itu adalah puasa yang wajib kita lakukan. Tetapi nanti kita dibagi lagi sub-subnya. Puasa Ramadan itu yang seperti apa? Puasa kifarat yang seperti apa? Nah, nanti kita akan jelaskan. Mungkin selama ini kalian baru mengetahui puasa Ramadan dan puasa qadha saja. Puasa kifarat mungkin ada yang belum tahu. Nah, nanti dengan materi ini kita bisa mengetahuinya. Dan apabila kita misalnya nanti melanggar suatu aturan, kita bisa menggantinya dengan puasa kifarat. Ya, yang pertama ada puasa Ramadan. Puasa Ramadan adalah puasa yang dilaksanakan di bulan Ramadan yang merupakan rukun Islam yang keempat. Jadi ini adalah puasa yang wajib kita lakukan. Apalagi mengingat sebentar lagi sudah puasa Ramadan, kita perbaiki diri kita. Misalnya yang tahun kemarin masih suka bolong-bolong. Sing misalnya lah wongnya lagi dolan nyonglak banget pengen tuku es teh, beli es teh. Muka nanti dilanjutkan puasa lagi. Nah, kita perbaiki lagi ya. Kita perbaiki lagi, kita puasa yang full. Orang puasa itu kan wajib ya. Wajib berarti harus dilakukan, tetapi bagi perempuan nanti ada halangan-halangan, nanti boleh tidak berpuasa, tetapi harus menggantinya di lain waktu. Puasa wajib ini mulai diperintahkan pada tahun kedua Hijriah setelah Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Hukumnya adalah fardu ain, berarti fardu ain itu apa? Wajib bagi semuanya, paham ya? Wajib bagi semua orang itu semua orang yang bagaimana? Orang yang beriman, orang yang sudah balik, orang yang tidak sakit jiwa. Nek misalnya orang puasa berarti dosa. Oleh karena itu, jangan sekali-kali meninggalkan puasa Ramadan tanpa adanya halangan yang dibenarkan menurut syariat. Nah, nanti ada halangan-halangan yang diperbolehkan seseorang itu untuk tidak melakukan puasa. Nanti akan Bu Alisa terangkan. Apabila sedang berhalangan melaksanakan puasa Ramadan, kita wajib menggantinya pada hari yang lain. Ya, seperti tadi yang sudah Bu Alisa contohkan, misalkan anak perempuan yang masih punya hutang, maka silahkan mulai dari sekarang, mulai dari besok berarti ya, kalian berpuasa, diganti disarutangi utange. Orang duwe utang disimpen bae ora gelem nyarutang, padahal kalian
mampu. Mampu untuk apa? Mampu untuk menggantinya. Jangan sampai kue utang gendoli awake dewek. Next. Syarat wajib puasa berarti syarat yang harus ada. Itu yang pertama adalah berakal. Jadi orang yang memiliki akal atau orang yang tidak gila. Paham ya? Nek wong edan berarti ora wajib puasa. Nek apa? Karena apa? Karena salah satu syaratnya itu tidak ada. Kemudian yang kedua adalah balik. Orang yang sudah bisa membedakan mana hal yang baik dan mana hal yang buruk. Kemudian yang ketiga, mampu berpuasa. Yang dimaksud mampu berpuasa itu orang yang sehat. Baik sehat fisiknya, jiwanya, itu sehat semuanya. Tidak orang yang lemah. Misalnya, ada nenek-nenek yang sudah sangat tua. Kemudian dia itu tidak mampu untuk berpuasa. Apabila berpuasa, dia itu akan sakit-sakitan terus-menerus. Nah, maka dia itu diperbolehkan untuk berbuka puasa. Karena apa ya? Karena tadi salah satu syaratnya itu tidak terpenuhi. Jadi orang yang berpuasa itu wajib memiliki 3 syarat tersebut ya. Yang pertama ada berakal, kemudian balik, dan yang ketiga mampu berpuasa. Kemudian contohnya lagi, misalnya ada anak muda tetapi dia itu lagi sakit keras. Apabila dia berpuasa, sakitnya itu bertambah. Maka dia boleh tidak berpuasa. Akan tetapi wajib menggantinya di lain waktu. Paham ya? Paham. Next. Kemudian syarat sah puasa. Jadi tadi bedakan ya. Sah dan wajib. Nek wajib berarti yang harus ada dalam diri kita sendiri. Begitu juga dengan syarat sah juga seperti itu. Yang pertama adalah beragama Islam. Orang yang beragama Islam. Misalnya, mohon maaf. Ya. Yang pertama itu syaratnya harus beragama Islam. Yang kedua, mumayyiz, sudah dapat membedakan mana hal yang baik dan mana hal yang tidak baik. Yang selanjutnya adalah suci dari darah haid dan nifas. Darah haid dan nifas itu khusus untuk perempuan. Nifas itu darah setelah seseorang itu melahirkan. Kemudian yang selanjutnya, dalam waktu yang diperbolehkan untuk berpuasa. Nah, kalau ada pertanyaan seperti ini, memangnya ada waktu yang tidak diperbolehkan untuk berpuasa? Ada. Ada hari yang tidak diperbolehkan untuk berpuasa. Kalau misalnya kalian dulu pernah mendengar atau mitos-mitos, misalnya hari Jumat itu tidak boleh berpuasa, hari Sabtu tidak boleh puasa. Nah, itu tidak seperti itu ya. Hari yang tidak boleh dilakukan untuk berpuasa itu ada 3 macam. Yang pertama itu adalah hari tasyrik. Hari tasyrik itu kapan? Hari tasyrik itu hari tasyrik itu adalah hari ketika bulan Dzulhijjah tanggal 11, 12 dan 13 Dzulhijjah, di mana waktu itu adalah ketika hari kurban. Setelah hari kurban itu kemudian hari tasyrik. Kemudian yang kedua adalah hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Itu tidak boleh untuk berpuasa. Kemudian yang ketiga adalah hari yang diragukan. Nah, hari yang diragukan itu hari yang seperti apa? Di mana hari itu adalah di bulan Sya'ban, antara Sya'ban dan Ramadan. Jadi bulan terakhir Sya'ban, misalnya tanggal 30 Sya'ban dan besok mau tanggal 1 Ramadan. Nah, itu adalah hari yang diragukan. Dikhawatirkan nanti itu sudah memasuki bulan Ramadan, maka itu adalah hari yang tidak diperbolehkan seseorang untuk melakukan puasa, entah itu puasa apapun. Kemudian next. Nah, jujur saya nanti. Oh iya.
Kemudian selanjutnya adalah, mohon maaf ya, tadi PowerPoint-nya ada kendala sedikit. Kemudian adalah rukun puasa. Yang pertama adalah niat untuk berpuasa. Jadi sebelum kita melakukan puasa, ketika malam harinya atau ketika kita sedang melakukan sahur, kita itu niat terlebih dahulu. Nah, misalnya kayak gini, Pak, saya tidak bisa niat pakai bahasa Arab. Ya nggak apa-apa, kalian niat pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Jawa, tidak apa-apa. Yang penting kalian niat ingin berpuasa apa untuk hari esoknya. Kemudian yang kedua, menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Jadi rukun puasa itu ada dua. Yang pertama niat, yang kedua adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Kalau misalnya niat puasa Ramadan sudah bisa ya. Coba Bu Anissa ingin mendengarkan niat puasa Ramadan untuk Mbak apa ya? Untuk Mbak Amelia Siva kelas 8F. Coba kamu lafadzkan niat puasa Ramadan. Puasa Ramadan itu kan puasa yang kita lakukan setiap tahun. Pasti kamu bisa ya? Iya. Bismillahirrohmanirrohim. Nawaitu sauma khodin an adai fardi syahri Ramadana hadihi sanati fadlillahi ta'ala. Ya, terima kasih ya. Ya, jadi itu adalah niat untuk berpuasa Ramadan. Puasa yang sebentar lagi kita akan jumpai. Jadi, hal-hal yang harus kita lakukan dalam puasa Ramadan juga nanti ada caranya. Kalau misalnya puasa Ramadan, pesannya Bu Anissa, perbanyaklah hal-hal yang baik. Karena apa? Karena ketika di bulan Ramadan, itu adalah bulan di mana banyak sekali pahala yang berlimpah. Apapun yang kita lakukan itu banyak, apapun kebaikan yang kita lakukan itu pahalanya akan berlipat-lipat. Sing biasanya orang tahu ngerewangi wong tua, silakan ngerewangi ya. Coba Ara yang ceria, Dewi yang selalu ceria ya. Coba lafadzkan puasa Ramadan ya. Iki. Kenapa, Bu? Coba lafadzkan niat puasa Ramadan. Nawaitu sauma khodin ala dahi fadi syahri Ramadana hadihi sanati fadlillahi ta'ala. Ya, terima kasih ya Mbak Arayang ya. Ya, sama-sama, Bu. Tadi saya anggap sudah bisa semuanya ya. Kemudian hal-hal yang membatalkan puasa. Yang pertama sudah jelas ya, makan dan minum dengan sengaja. Jadi apabila kalian makan dan minum dengan sengaja itu sudah pasti batal puasanya. Tapi misalnya Mbak Kuina itu baru bangun tidur, ijik-ijik wis langsung minum, padahal itu pada bulan Ramadan, tapi dia itu benar-benar lupa. Maka puasanya itu tidak batal, tapi aja diterusna. Nek misalnya wis kimutan, aja diterusna entek gelas, tapi harus langsung berhenti. Dan apabila masih ada di dalam mulut, maka bukan dimutahkan, tapi dikeluarkan ya. Kemudian yang kedua adalah muntah yang disengaja atau dibuat-buat. Nah, itu tidak diperbolehkan. Itu membatalkan puasa kalian. Tapi ini misalkan kalian itu bepergian, biasanya orang tahu lunga-lunga. Misalnya Mbak Angel biasanya tidak pernah pergi-pergi, dilalah pergi mutah-mutah. Itu tidak masalah, tidak membatalkan puasanya. Kemudian yang ketiga adalah berhubungan suami istri, itu bisa membatalkan puasa. Dan apabila berhubungan suami istri kemudian dia itu wajib menggantinya dengan apa? Dengan membayar puasa kifarot. Nanti kita akan jelaskan di puasa kifarot. Kemudian yang selanjutnya adalah keluarnya darah haid dan nifas pada perempuan. Jadi misalnya kalian belum maghrib tapi sudah jam 5:30 itu kan belum maghrib ya. Tapi anak perempuan itu dilalah itu mengalami haid, maka puasanya dianggap batal walaupun waktunya sudah hampir maghrib. Jadi aja
lah eman-eman anu wis meh mari nyong ora pan batalna. Nah, itu tidak boleh. Itu kalian berarti puasanya dianggap tidak sah. Kemudian yang selanjutnya adalah gila atau sakit jiwa. Jadi orang yang mengalami gangguan jiwa, misalnya seperti biasanya itu dia itu sehat-sehat saja, tapi dilalah dia itu melihat sesuatu atau dia itu mengalami sesuatu yang sangat memberatkan dirinya dan dia itu menjadi orang yang gila, maka puasanya itu batal. Kemudian yang selanjutnya, keluar cairan mani dengan sengaja. Itu adalah hal-hal yang membatalkan puasa. Kemudian selanjutnya, hal-hal yang disunahkan dalam berpuasa. Yang pertama adalah berdoa ketika berbuka puasa. Jadi ketika berbuka puasa itu aja langsung makan, tapi kita berdoa terlebih dahulu aja. Tanya wis ngelih banget kan makan, kan langsung minum dan lain sebagainya itu jangan, tapi berdoa terlebih dahulu. Kemudian yang selanjutnya adalah memperbanyak sedekah. Kalau misalnya sedekah itu kan tidak harus berupa materi, bisa pikiran, bisa tenaga dan lain sebagainya. Tapi misalnya kalian uang jajannya biasa harinya misalnya 20.000. Kalian bisa sisihkan misalnya 3.000, bisa sisihkan 5.000 untuk kalian kumpulkan dan kalian kasihkan kepada orang yang lebih membutuhkan. Itu bisa saja. Sedekah itu tidak harus banyak, tetapi tergantung porsi kita, tergantung kemampuan kita. Misalnya jangan membandingkan, lah si Abi sedekahnya semene, masa nyong semene ya orang pan sedekah. Nah itu jangan kalian bandingkan. Paham ya? Karena apa? Karena misalnya kita bersedekah, pasti nanti segala suatu kebaikan akan mendekat kepada kita. Hal-hal yang tidak mungkin dinalar dalam pikiran kita itu bisa saja terjadi. Dengan syarat kita itu harus ikhlas dalam bersedekah. Tidak boleh karena orang misalnya lah ngarah didelang si A, ngarah didelang si B, ngarah keton apikan dan lain sebagainya, itu tidak diperbolehkan seperti itu. Misalnya lagi contohnya teman kalian tidak memiliki kuota, padahal setiap harinya kita melakukan Zoom. Kalian tetanggaan, berarti kalian bisa ya mengajak teman kalian untuk Zoom bersama kalian. Nah, itu termasuk apa? Termasuk sedekah meringankan beban orang lain. Kemudian selanjutnya adalah sholat malam. Sholat malam itu bisa sholat tahajud dan juga termasuk sholat tarawih. Perhatikan, sholat tarawih mungkin sudah pernah kita bahas ya. Sholat yang hanya dilakukan ketika dalam puasa Ramadan. Selain itu tidak ada sholat tarawih. Jadi misalnya kalian ada yang ketinggalan, karena kalian kekenyangan, kemudian tidak bisa ikut sholat tarawih berjamaah di masjid, maka boleh saja kalian itu sholat tarawih sendirian di rumah, itu boleh-boleh saja. Eman-eman tekani setahun sepisan tapi dianggur taken. Lebih baik kita sambut dengan sebaik-baiknya. Kemudian selanjutnya adalah tadarus atau membaca Al-Qur'an. Sing biasane ora tau maca ya maca. Sing biasane macane mung 5 ayat jadi 10 ayat. Sing biasane 10 jadi 15, sing biasane 15 jadi 20. Nah, kalian tambah lagi dalam membaca Al-Qur'an. Pokoknya amalan-amalan yang baik kita tingkatkan, kita tambahkan. Itu tadi adalah sunah-sunahnya, masih banyak yang lainnya ya. Kemudian selanjutnya adalah hal-hal yang mengurangi puasa Ramadan. Hal-hal yang mengurangi pahala puasa Ramadan. Jadi puasa Ramadan misalnya kalau kita bisa melihat pahala kita, malah kita akan takut. Kalau misalnya kita bisa melihat dosa kita, kita juga akan takut. Dosanya ngoer-ngoer, banget, tapi pahalanya secumplik. Yang pertama, ketika orang yang sedang, mohon maaf, hal-hal yang mengurangi pahala puasa, contohnya seperti apa? Contohnya, kita membicarakan orang lain, gosip, bukete, ngepol. Kemudian kita berbohong, entah itu berbohong kepada teman, entah kepada orang tua, kepada tetangga, dan lain sebagainya, kepada guru, dan lain sebagainya. Yang penting kita berbohong, itu akan mengurangi pahala puasa kita. Kemudian mencaci maki orang lain.
Misalnya teman kalian itu nyenggol bukune kalian ora terima. Nah, kalian malah ngomel-ngomel ngedrumbal nganti nesu-nesu. Nah, itu akan apa? Akan mengurangi pahala kita. Kemudian kita apa? Marah-marah juga akan mengurangi pahala kita. Jadi itu kita hilangkan terlebih dahulu. Syukur-syukur hilang salawase, tapi itu sulit ya. Kemudian selanjutnya adalah orang-orang yang diperbolehkan untuk berbuka puasa pada bulan Ramadan. Kalau misalnya kita gali lagi ya, jadi ini adalah orang-orang yang diperbolehkan membatalkan puasa. Yang pertama adalah orang yang sedang sakit dan tidak kuat untuk berpuasa. Jadi misalnya orang tersebut apabila berpuasa itu sakitnya semakin parah. Misalnya dia itu harus minum obat 3 kali sehari. Nek misalnya udah ketelatan 1 kali saja, dia itu harus mengulangi minum obat dari awal. Nah, itu boleh saja orang tersebut tidak berpuasa, tetapi menggantinya di lain waktu. Di lain waktu itu seperti apa? Di lain waktu itu selain pada bulan Ramadan. Kemudian orang yang sedang dalam perjalanan jauh, diingat ya, perjalanan jauh. Nek misalnya perjalanannya itu dari Kalisemi sampai Espero, berarti bukan perjalanan jauh. Perjalanan jauh di sini itu sekitar kurang lebih 80 km. Jadi kalian itu bisa untuk membatalkan puasa. Tapi nek misalnya kalian masih kuat untuk berpuasa, maka kalian ya tetap berpuasa aja. Durehane lagi perjalanan jauh, nggo alasan, nggo reka itu tidak diperbolehkan. Kemudian yang selanjutnya adalah orang tua yang sudah lemah sehingga tidak kuat lagi untuk berpuasa. Misalnya orang itu sudah berumur sekali dan dia itu tidak kuat untuk berpuasa, maka dia itu boleh tidak berpuasa. Nek misalkan menggantinya di lain waktu juga tidak bisa, maka dia juga boleh, asalkan apa? Dia itu wajib membayar fidyah. Beda ya antara fidyah dan zakat. Perhatikan lagi. Kalau zakat itu suatu kewajiban bagi setiap orang yang beriman, entah itu bayi, entah itu orang dewasa, entah itu remaja, anak-anak, entah itu orang yang sudah lanjut usia, itu wajib membayar zakat. Tetapi kalau fidyah itu segala sesuatu yang wajib dibayarkan untuk mengganti puasa pada orang yang sangat lemah, orang yang sudah lemah dan tidak bisa berpuasa lagi. Nah, takarannya fidyah itu adalah 3/4 liter beras. Nah, caranya bagaimana? Apakah misalnya 1 hari langsung dikasihkan atau nunggu berapa hari, itu terserah kalian. Boleh per hari, boleh juga misalnya sudah selesai. Orang tua itu hanya bisa puasa 3 hari dan dia itu hutang 27, maka bisa saja 27 itu digabungkan kemudian baru dikasihkan kepada orang yang sangat membutuhkan. Paham ya? Jadi 3/4 liter beras itu atau kita dijadikan uang, dihitung saja, nanti jumlahnya kita kasihkan kepada orang yang membutuhkan. Kemudian selanjutnya orang yang boleh membatalkan puasa adalah orang yang sedang hamil dan menyusui anaknya. Dikhawatirkan apabila orang itu berpuasa akan mendatangkan hal-hal yang buruk kepada anaknya. Jadi dia itu boleh saja dengan membatalkan puasa. Jadi itu orang yang diperbolehkan membatalkan puasa. Nah, misalnya orangnya itu sehat walafiat, ya tidak boleh membatalkan puasa. Kemudian selanjutnya adalah puasa nadar. Jadi puasa wajib yang kedua adalah puasa nadar. Puasa yang dilakukan karena memiliki nadar atau janji kebaikan yang pernah diucapkan. Misalnya contohnya Mbak Mea. Mbak Mea itu sudah pernah berjanji, kalau misalnya saya naik kelas, saya akan berpuasa selama 3 hari berturut-turut. Nah, maka ketika Mbak Mea itu
cita-citanya naik kelas itu terkabul, maka dia itu wajib apa? Wajib berpuasa 3 hari sesuai yang dia ucapkan. Makanya hati-hati aja asal ngomong. Ya, seperti itu. Kemudian buat selanjutnya kita akan lanjutkan minggu depan. Minggu depan itu belum berpuasa ya, pesannya Bu Ansa tadi cuma 1. Yang belum membayar puasa, yang belum nyaur hutang, yang masih punya hutang, silahkan segera mungkin untuk disar hutang. Selagi masih ada waktu, jangan sampai hutang kita itu ditagih ketika kita di akhirat nanti ya, paham ya? Paham ya? Tetap semangat ya, karena sebentar lagi kita akan bertemu dengan Pak Guru IPS yang super duper gaul dan juga pintar ya. Kita akan bertemu dengan Pak Martinus yang sudah siap sekali akan bertatap muka dengan kalian dalam jarak jauh. Jadi Pak Martinus itu sudah sangat semangat, kalian harus lebih semangat ya, paham ya? Jadi jangan misalnya Pak Martinus semangat, kalian malah lembrek. Dari Bu Adisa cukup sekian, apabila ada kesalahan mohon maaf. Tetap semangat belajarnya, dan untuk tugas-tugasnya silahkan kalian kerjakan, karena ini untuk kenaikan kelas kalian. Jangan sampai kalian itu menyesal di akhir. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sebutin. Thank you. Untuk mundur mereka biar Iya. Kalau tanda nilai kelasnya ya. Ada videonya nanti terakhir. Oh iya. Nggak tahu, mudah-mudahan bisa di-setel. Kalau enggak, diambil file yang asli. Kalau aku nggak kena ya, bisa di... Naik kan? Iya. Oke. Kurikulum, file saya Mbak. Oh iya. Ya. Apakah suara saya bisa diterima? Bisa, Pak. Bisa. Terima kasih. Ini ya. Materi COVID-19 kelas 8. Ini yang ketiga. Nih. Ya. Ya, sambil menunggu slide, saya ingatkan lagi ya anak-anak ya yang kelas 8, terutama yang saya ajar E, F,